Halo pemirsa Suara Merdeka. Setiap tahun ada perayaan hari-hari besar dunia seperti Valentine, Halloween, dan masih banyak lagi. Kalian merayakan yang mana aja nih? Wah, pasti seru banget. Di momen-momen tertentu itu, kamu bisa berkumpul dengan keluarga, saudara, dan teman-teman. Dan yang paling ditunggu biasanya sih makan-makan atau tukar hadiah. Bener kan? Nice. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa kita merayakan hari-hari besar itu? Kenapa Valentine dikaitkan dengan memberi bunga atau coklat untuk pasangan? Kenapa perayaan Holi di India menggunakan serbuk warna-warni? Lalu, bagaimana sih sejarah di balik tradisi-tradisi yang dirayakan setiap tahunnya itu? Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kisah-kisah menarik di balik perayaan hari-hari besar dunia. Ada yang penuh makna, ada yang kontroversial, dan bahkan ada yang jauh berbeda sejarahnya dari yang kita tahu sekarang. Oke, langsung aja. Kita bahas hari besar yang pertama, yaitu Valentine's Day, atau bisa dibilang Hari Kasih Sayang. Hari ini adalah hari di mana kita bisa menunjukkan rasa cinta untuk orang tersayang, entah itu dengan memberi coklat, bunga, atau surat cinta. Orang tersayang di sini tidak harus suami, istri, pacar, atau bahkan HTS-an, tapi bisa juga untuk orang tua, teman, dan saudara kita. Intinya, kita saling menunjukkan rasa sayang. It feels good to love and to be loved, right? Oke, sekarang kita fokus ke sejarahnya. Ternyata sejarah di balik Valentine tidak se-hearts and flowers atau se-lovey-dovey seperti apa yang kita rayakan sekarang. Mengutip dari Britannica, konon hari raya ini berasal dari Festival Romawi Lupercalia yang diadakan pada pertengahan Februari. Festival yang merayakan datangnya musim semi ini meliputi upacara kesuburan dan perjodohan wanita dengan pria melalui undian. Nah, pada akhir abad ke-5, Paus Gelasius I melarang perayaan Lupercalia dan menggantinya dengan hari Saint Valentine. Namun, asal-usul sebenarnya dari hari raya ini masih samar-samar. Jadi, yang paling banyak dipercaya adalah bahwa hari Valentine diambil dari nama seorang santo yang menjadi martir pada tahun 270 Masehi, karena melawan aturan dari Kaisar Claudius II. Saat itu, Kaisar menetapkan bahwa prajuritnya tidak boleh menikah karena dianggap bisa membuat mereka menjadi lemah. Saint Valentine diam-diam membantu para prajurit yang ingin menikah. Dia kemudian dihukum atas tindakannya yang menentang perintah Kaisar. Di dalam penjara, Saint Valentine dekat dengan putri sipir penjara. Sebelum dieksekusi, dia menuliskan surat perpisahan untuk si putri yang diakhiri dengan From Your Valentine. Mengutip dari History.com, penyair Inggris Geoffrey Chaucer adalah seorang pertama yang mencatat hari Valentine sebagai hari perayaan romantis di dalam puisinya yang berjudul Parliament of Fools tahun 1375. Sedangkan ucapan Valentine tertua yang masih ada hingga saat ini adalah puisi yang ditulis pada tahun 1415 oleh Charles, Adipati Orleans, kepada istrinya saat ia dipenjara setelah ditangkap oleh pertempuran Agincourt. Oke, jadi meskipun asal-usulnya masih diselimuti oleh misteri dan berakar pada tradisi yang jauh berbeda dari perayaannya saat ini, esensi dari Valentine's Day tetap bertahan, yaitu menghargai dan mengekspresikan cinta ke dalam berbagai bentuk. Dari festival Romawi hingga kisah pengorbanan seorang santo, hari Valentine telah mengalami transformasi besar hingga menjadi hari yang identik dengan romantisme dan kasih sayang di seluruh dunia. Kalau negara barat punya Valentine's Day, Jepang punya juga yang namanya White Day nih. Nah, White Day dirayakan pada tanggal 14 Maret, tepat 1 bulan setelah hari Valentine. Katanya sih sebagai timbal balik untuk hari kasih sayang sebelumnya, yaitu hari Valentine's Day. Mengutip dari Time.com, ada 2 teori utama seputar asal-usul White Day di Jepang ini.
Menurut teori pertama, sebuah industri permen dari Jepang melihat adanya peluang bisnis yang besar di dalam cara Hari Valentine dirayakan di negara tersebut, dengan para wanita yang memberi pria coklat. Jadi, pada tahun 1978, perusahaan memasarkan White Day sebagai kesempatan bagi pria untuk membalasnya dengan hadiah mereka sendiri. Sementara itu, teori kedua berasal dari surat yang ditulis ke majalah wanita pada tahun 1977 yang mengeluhkan kurangnya hadiah yang diterima oleh para wanita pada hari Valentine. Mengapa mereka tidak memberi kita sesuatu, seperti sapu tangan, permen, atau bahkan marshmallow? Nah, ketika surat itu dibaca oleh seorang eksekutif di Ishimura Manseido, sebuah toko manisan di Kyushu, surat itu mengilhaminya untuk menjual marshmallow isi coklat yang dimaksudkan sebagai hadiah balasan untuk tanggal 14 Maret. Itulah kenapa awalnya disebut Marshmallow Day sebelum ganti nama menjadi White Day pada tahun berikutnya. Sejak saat itu, White Day menjadi populer di Jepang dan di negara tetangganya seperti Asia Timur termasuk Tiongkok, Taiwan, bahkan Korea Selatan. Seperti hari Valentine, White Day merupakan acara komersial besar. Tidak mengherankan, barang-barang berwarna putih sangat populer termasuk marshmallow, coklat putih, dan bahkan lotion serta perhiasan. Oh ya, anyway, kenapa ya warna putih? Oke, jadi warna putih digunakan karena melambangkan kemurnian dan cinta remaja di dalam budaya Jepang. Melihat dari bagaimana sejarah perayaan White Day ini, salah satu yang penting sepertinya kita harus pintar-pintar memanfaatkan momen ya. Setelah menjelajahi Inggris dan Jepang, kita beralih ke India, negara yang dikenal dengan warisan sejarah dan budayanya. India punya salah satu festival terkenal untuk menyambut datangnya musim semi, kemenangan kebaikan atas kejahatan, dan kisah cinta legendaris antara Radha dan Krishna. Namanya Festival Holi, atau sering juga disebut dengan Festival Warna. Asal-usul Holi erat kaitannya dengan mitologi Hindu. Mengutip dari History.com, salah satu kisah yang terkenal adalah legenda Raja Iblis yang sombong, Hiranyakashipu dan putranya Prahlad. Prahlad menentang keinginan ayahnya dengan menyembah Dewa Wisnu. Dalam upaya untuk membunuh Prahlad, Hiranyakashipu bersekongkol dengan saudara perempuannya yang bernama Holika untuk membakar Prahlad dalam keadaan hidup-hidup. Namun, Prahlad tidak terluka, sementara Holika tewas di dalam kobaran api. Legenda tersebut melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan, sebuah tema utama di dalam perayaan Holi. Artikel dari India Times menjelaskan kisah populer lain yang dikaitkan dengan Holi, yaitu kisah cinta Dewa Krishna dan Radha. Menurut mitologi, Dewa Krishna mengeluh kepada ibunya tentang warna kulitnya yang gelap dan kontras dengan warna kulit Radha yang cantik. Sebagai tanggapan, ibunya menyarankan agar ia mewarnai wajah Radha agar sesuai dengan warnanya. Tingkah lucu dari Dewa Krishna yang menaik wajah Radha ini akhirnya menjadi tradisi. Di India, di mana Holi merupakan hari libur nasional, perayaannya biasanya dimulai dengan Holika Dahan pada malam sebelum acara utama. Api unggun dinyalakan untuk menghormati kemenangan kebenaran atas kejahatan, lalu mereka mulai bernyanyi dan menari di sekelilingnya. Mereka mungkin juga melemparkan kayu, daun, biji-bijian, atau buncis ke dalam api sebagai isyarat simbolis untuk melepaskan kenegatifan dan menyambut musim baru dengan positif. Keesokan harinya, atau dikenal juga sebagai Rangwali Holi, jalanan dipenuhi warna-warni saat orang-orang bersukaria saling melempar gulal atau bubuk berwarna dan air sebagai penghormatan atas cinta Radha dan Krishna. Warna memainkan peran penting di dalam Holi, mewakili berbagai emosi dan elemen alam. Merah yang melambangkan cinta dan kesuburan, kuning menandakan kemakmuran dan awal yang baru, biru yang dikaitkan dengan Krishna, dan hijau yang melambangkan peremajaan kehidupan dan datangnya musim semi. Melempar warna-warna ini adalah cara untuk merayakan perubahan musim dan menciptakan rasa persatuan. Sejauh ini kita sudah menyelami 3 perayaan yang penuh cinta. Untuk melanjutkan perjalanan, kita ambil perayaan dengan tema yang berbeda yaitu Halloween.
Yah, kita tahu hidup udah terlalu banyak genre horornya. Nyimpen makanan di kulkas, ditinggal beberapa jam aja udah hilang. Nunggu tengah malam buat dapat voucher diskonan, belum ada semenit juga udah hilang. Merinding deh sebadan. Tapi tenang aja, horor yang kali ini bakal menarik kok. Halloween erat kaitannya dengan kostum menakutkan, ukiran labu, dan tradisi trick or treat. Namun, menurut artikel dari Library of Congress, Halloween berakar dari festival Celtic kuno, Samhain, perayaan keagamaan pagan untuk menyambut panen di akhir musim panas. Di sini, orang-orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Dan pada abad ke-8, Paus Gregorius III menetapkan tanggal 1 November sebagai waktu untuk menghormati orang-orang kudus, yang dimana hari tersebut disebut All Saints Day, dengan menggabungkan beberapa tradisi Samhain. Nah, malam sebelum All Saints Day itu dikenal dengan All Hallows Eve, yang kemudian namanya diubah menjadi Halloween. Ngomongin soal Halloween, kita juga tidak asing dengan labu yang diukir menjadi menyeramkan, yang dinamai Jack-o'-lantern. Menurut dari Britannica, sejarah labu ukir ini berasal dari mitos Irlandia tentang Jack si pelit yang menipu iblis untuk keuntungannya sendiri. Ketika Jack meninggal, Tuhan tidak mengizinkannya untuk masuk surga. Dan iblis juga tidak mengizinkannya untuk masuk neraka. Jadi, Jack dijatuhi hukuman untuk mengembara di bumi selama-lamanya. Di Irlandia, orang-orang mulai mengukir wajah-wajah setan dari lobak untuk menakut-nakuti jiwa Jack yang mengembara. Nah, ketika imigran dari Irlandia pindah ke Amerika Serikat, mereka mulai mengukir Jack-o'-lantern dari labu, karena labu adalah tanaman asli dari daerah tersebut. Sedangkan untuk asal-usul tradisi trick or treat, ada banyak perdebatannya nih. Salah satu teori menyatakan bahwa selama Samhain orang Celtic akan meninggalkan makanan di luar untuk menenangkan roh-roh yang berkelana di bumi pada malam hari. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai berpakaian seperti makhluk gaib sebagai imbalan atas persembahannya. Ngomong-ngomong soal pemberian persembahan makanan untuk makhluk gaib, Meksiko juga punya tradisi serupa, yaitu Day of the Dead atau Dia de los Muertos. Mungkin kalian familiar dengan perayaan ini kalau kalian pernah nonton film Coco atau The Book of Life. Sedikit berbeda dengan Halloween yang tujuannya mengusir makhluk gaib, Day of the Dead justru untuk memperingati atau merayakan orang-orang yang sudah meninggal, khususnya keluarga dan orang-orang terkasih. Salah satu bagian penting dari perayaan ini adalah ofrendas, yaitu pemberian persembahan makanan kepada arwah orang yang sudah meninggal, mirip dengan trick or treat dalam Halloween. Selain makanan, mereka juga bisa memberikan mainan, bunga, tequila, dan foto orang yang diperingati. Menariknya, tanggal perayaan Halloween dan Day of the Dead ini berdekatan loh. Menurut manoamano.nyc, Day of the Dead dirayakan mulai 28 Oktober hingga 2 November. Namun, umumnya perayaan ini diadakan pada tanggal 1 dan 2 November, terutama di kota-kota besar Meksiko. Kalau di daerah pedesaan, perayaannya biasanya dimulai sejak 28 Oktober. Oh iya, perlu kalian tahu kalau ada perbedaan perayaan antara tanggal 1 dan 2 November loh. Menurut Day of the Dead Holiday, tanggal 1 November dari jam 12 malam sampai 11.59 malam adalah waktu perayaan Dia de los Angelitos, yaitu perayaan untuk arwah anak kecil. Sementara itu, untuk tanggal 2 November dari jam 12 malam sampai 11.59 pagi adalah waktu untuk perayaan Dia de los Difuntos, yaitu perayaan untuk arwah orang dewasa. Dan yang terakhir, dari jam 12 siang hingga akhir hari pada tanggal 2 November adalah waktu perayaan Dia de los Muertos, yaitu perayaan untuk semua arwah. Menurut bbc.co.uk, sejarah Day of the Dead sudah ada sejak 2000 tahun lalu. Suku Aztec, penduduk asli wilayah yang sekarang menjadi Mexico City, menyembah dewi kematian yang bernama Mictecacihuatl. Di Mictlan atau Siku Nau Mictlan, yang berarti
tanah kematian di dalam kepercayaan suku Aztec. Mereka percaya bahwa orang yang meninggal akan pergi ke tanah kematian atau Siku Naumitlan. Suku Aztec juga memberikan persembahan atau ofrendas di altar agar memudahkan perjalanan orang yang meninggal menuju kehidupan selanjutnya. Sementara Day of the Dead bertujuan untuk menghormati dan merayakan orang yang telah meninggal, ada perayaan lain di dunia yang justru memperingati kegagalan suatu rencana, seperti Guy Fawkes Night di Inggris. Guy Fawkes Night, atau yang juga dikenal sebagai Bonfire Night, adalah perayaan yang diadakan setiap tanggal 5 November di Inggris. Perayaan ini memperingati kegagalan rencana Guy Fawkes dan kelompoknya yang akan meledakkan gedung parlemen di Inggris pada tahun 1605. Singkat cerita, Guy Fawkes adalah seorang anggota kelompok Katolik yang berencana untuk membunuh Raja James pertama dan para anggota parlemen Protestan. Mereka menimbun sejumlah besar bubuk mesiu di bawah gedung parlemen dan berencana untuk meledakkannya saat Raja membuka sesi parlemen. Namun untungnya rencana mereka terbongkar dan Guy Fawkes ditangkap pada tanggal 5 November, tepat sebelum ia sempat melaksanakan aksinya. Nah, sebagai bentuk perayaan atas kegagalan rencana tersebut, masyarakat Inggris menyalakan api unggun atau bonfire dan membakar patung Guy Fawkes. Tradisi ini terus berlanjut hingga sekarang. Selain api unggun dan patung Guy Fawkes, perayaan Guy Fawkes Night juga dimeriahkan dengan pertunjukan kembang api yang spektakuler. Dikutip dari historyuk.com, pada awalnya Guy Fawkes Night merupakan perayaan yang sangat anti-Katolik. Namun seiring berjalannya waktu, perayaan ini menjadi lebih sekuler dan lebih berfokus pada aspek hiburan dan kebersamaan yang ada. Meskipun demikian, esensi dari perayaan ini tetap sama kok, yaitu memperingati kegagalan upaya penggulingan pemerintahan dan merayakan keselamatan raja serta negara mereka. Kalau Guy Fawkes Night memperingati kegagalan sebuah rencana, maka Thanksgiving di Amerika Serikat justru merayakan keberhasilan dan rasa syukur atas berkat yang telah mereka terima. Thanksgiving adalah hari perayaan yang dirayakan setiap tahun di Amerika Serikat dan Kanada. Di Amerika sendiri, Thanksgiving dirayakan pada hari Kamis keempat di bulan November. Sementara di Kanada, Thanksgiving dirayakan pada hari Senin kedua di bulan Oktober. Inti dari perayaan Thanksgiving adalah ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah dan berkat yang telah diterima sepanjang tahun. Tradisi ini bermula dari tahun 1621 ketika para pemukim Plymouth atau sekarang bagian dari Massachusetts ada merayakan perayaan panen bersama dengan suku asli Amerika atau Wampanoag. Menurut History.com, para pemukim Plymouth mengalami masa-masa sulit di tahun-tahun awal kedatangan mereka di Amerika. Mereka menghadapi kelaparan, penyakit, dan kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Untungnya, suku Wampanoag bersedia membantu mereka dengan memberikan makanan, mengajarkan cara bercocok tanam, dan bahkan berbagi ilmu tentang pengetahuan alam. Perayaan panen pertama ini adalah wujud terima kasih para pemukim kepada Tuhan dan suku Wampanoag atas bantuan yang telah mereka berikan. Seiring berjalannya waktu, Thanksgiving menjadi hari libur nasional di Amerika Serikat. Dikutip dari Britannica.com, pada tahun 1863, Presiden Abraham Lincoln mendeklarasikan Thanksgiving sebagai hari libur nasional yang harus dirayakan setiap tahunnya. Sampai saat ini, perayaan Thanksgiving biasanya diisi dengan acara makan malam bersama keluarga dan teman-teman. Menu khas Thanksgiving meliputi kalkun panggang, cranberry sauce, pai labu, dan berbagai macam hidangan lainnya. Selain makan malam, banyak orang juga mengisi Thanksgiving dengan kegiatan sukarela loh, seperti memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan atau mengunjungi panti jompo. Masih di Amerika, selain Thanksgiving, ada juga perayaan lain yang memiliki nilai penting di dalam budaya Amerika, terkhusus bagi masyarakat Afrika Amerika, yaitu Kwanzaa. Kwanzaa adalah perayaan budaya Afrika Amerika yang berlangsung selama 7 hari lamanya, mulai dari tanggal 26 Desember hingga 1 Januari. Perayaan ini didirikan oleh Dr. Maulana Karenga pada tahun 1966 sebagai cara untuk merayakan warisan Afrika,
memperkuat komunitas, dan membangun identitas Afrika Amerika. Menurut official kwanzawebsite.org, nama Kwanzaa berasal dari frasa Swahili Matunda ya Kwanza yang berarti buah pertama atau hasil panen pertama. Perayaan ini memang terinspirasi oleh festival panen yang ada di Afrika dan bertujuan untuk menghubungkan kembali masyarakat Afrika Amerika dengan akar budaya mereka. Nah, inti dari Kwanzaa adalah 7 prinsip yang disebut Nguzo Saba. Dikutip dari africanculturalcenter.org, 7 prinsip tersebut diantaranya adalah 1. Umoja atau persatuan, berupaya untuk menjaga dan memperkuat persatuan di dalam keluarga, komunitas, bangsa, dan ras. Yang kedua, Kujichagulia atau penentuan nasib sendiri, mendefinisikan diri sendiri, menamai diri sendiri, menciptakan untuk diri sendiri, dan berbicara untuk diri sendiri. Yang ketiga, ada Ujima, atau kerjasama kolektif dan tanggung jawab. Bersama-sama membangun dan menjaga komunitas, serta memecahkan masalah yang ada. Yang keempat, ada Ujama, atau ekonomi kooperatif. Membangun dan menjaga toko, warung, dan bisnis sendiri, serta berbagi keuntungan yang diperoleh. Yang kelima, ada Nia, atau tujuan. Menetapkan tujuan kolektif untuk membangun dan mengembangkan komunitas agar dapat memulihkan kejayaan masyarakat. Yang keenam, ada Kumba, atau kreativitas. Melakukan yang terbaik dengan cara yang memungkinkan untuk menjadi komunitas lebih indah dan bermanfaat dari sebelumnya. Dan yang ketujuh ada Imani atau iman. Percaya sepenuhnya kepada orang-orang, leluhur, serta kebenaran dan kemenangan di dalam setiap perjuangan. Perlu kalian tahu bahwa selama perayaan Kwanzaa, keluarga dan komunitas orang Afrika Amerika berkumpul untuk menyalakan lilin pada kinara atau tempat lilin, berbagi makanan, bercerita, memperlihatkan seni dan kerajinan, dan bersama-sama mengenang leluhur mereka. Menurut blackpast.org, Kwanzaa bukan mengganti Natal atau perayaan agama lainnya, melainkan perayaan budaya yang melengkapi perayaan-perayaan tersebut. Setelah membahas Kwanzaa dengan nilai persatuan, kreativitas, dan warisan budayanya, kita akan beralih ke perayaan lain yang tak kalah unik. Di jantung Spanyol, tepatnya di kota Buñol, ada satu festival yang mengubah jalanan kota menjadi arena seru untuk perang tomat. La Tomatina adalah festival adu makanan yang diadakan pada hari Rabu terakhir bulan Agustus setiap tahun di kota Buñol, dekat dengan kota Valencia di Spanyol. Ribuan orang dari seluruh penjuru dunia datang untuk bertarung di dalam World's Biggest Food Fight ini, di mana lebih dari 100 ton tomat yang terlalu matang dibuang ke jalan. Situs web La Tomatina Tours menyajikan data bahwa sebelum tahun 2013, ada sekitar 40.000 hingga 50.000 orang yang memadati festival adu tomat ini. Bahkan jumlah penduduk Buñol hanya berjumlah 9.000 orang. Sejak tahun 2013, penjualan tiket resmi telah diberlakukan. Hal inilah yang membatasi jumlah peserta hanya 20.000 orang yang beruntung. Akomodasi yang tersedia untuk orang-orang yang datang ke La Tomatina juga terbatas, sehingga banyak orang memilih untuk menginap di Valencia yang jaraknya hanya 38 km dari Buñol jika menggunakan bus atau kereta api. Setiap persiapan menghadapi kekacauan yang akan terjadi, pemilik toko di sekitar festival menggunakan penutup plastik besar di etalase toko mereka untuk melindungi toko mereka dari kekacauan. Perang tomat telah menjadi tradisi yang kuat di Buñol sejak tahun 1944 atau sekitar 1945. Tidak seorang pun benar-benar yakin bagaimana acara ini bermula loh. Tapi ada satu teori populer yang menyatakan bahwa penduduk yang tidak puas menyerang anggota Dewan Kota dengan tomat selama perayaan kota. Nah, tradisi ini sangat dinikmati sehingga dilakukan lagi pada tahun berikutnya dan tahun berikutnya dan seterusnya. Perayaan ini sempat dilarang selama periode negara Spanyol di bawah Francisco Franco karena tidak memiliki makna keagamaan. Tetapi, kembali lagi pada tahun 1970-an setelah kematiannya.
Setelah membahas Lato Matina yang meriah dengan tomat, mari kita terbang ke Thailand untuk merasakan keseruan Songkran, festival air yang tak kalah heboh. Songkran adalah festival tahun baru tradisional di Thailand yang dirayakan setiap tanggal 13 sampai 15 April. Kata Songkran sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berpindah atau bergerak, yang mengacu pada pergerakan matahari ke dalam zodiak Aries, menandai awal tahun baru di dalam kalender Buddha. Songkran bukan sekedar perayaan pergantian tahun. Lebih dari itu, festival ini menyambut momentum untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif di tahun sebelumnya, serta menyambut keberuntungan di tahun baru. Salah satu tradisi utama di dalam Songkran adalah menyiramkan air kepada sesama. Dikutip dari asiahighlights.com, aksi menyiram air melambangkan pembersihan, pemurnian, dan pembaharuan. Pada masa lalu, masyarakat menggunakan mangkuk berisi air beraroma wangi untuk disiramkan secara perlahan kepada keluarga dan teman sebagai ungkapan berkat. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini berkembang menjadi perang air yang meriah, di mana masyarakat menggunakan ember, pistol air, dan selang untuk saling menyiram satu sama lain. Selain perang air, Songkran juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan tradisional lainnya loh, seperti mengunjungi kuil, memberikan persembahan kepada para biksu, membersihkan patung Buddha, dan berkumpul bersama keluarga. Banyak warga Thailand yang memanfaatkan momen Songkran untuk pulang ke kampung halaman dan menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Nah, itu dia sejarah dan cerita menarik di balik berbagai perayaan unik di seluruh dunia. Setiap festival punya makna dan tradisinya sendiri yang bikin kita semakin sadar betapa beragamnya budaya di bumi tercinta ini. Jadi, perayaan mana yang paling menarik buat kamu? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Nyalain lonceng notifikasi, dan kalau kamu suka video ini, klik like, share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!